Dalam era modern saat ini, pekerja kecil menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan beragam. Kemajuan teknologi serta dinamika pasar yang cepat berubah menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi pekerja kecil. Kali ini kami melakukan penelitian mengenai tantangan yang dihadapi pekerja kecil dalam era modern sekarang. Untuk lokasi kami ambil di area alun-alun Kota Malang. Alun-alun Kota Malang ini merupakan lapangan terbuka yang menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Nama saya Sewunta, saya dari Universitas Brawijaya, ingin bertanya-tanya tentang tantangan kerja. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri Bapak, asalnya dari mana, namanya siapa, usianya berapa, dan sudah berapa lama kerja di alun-alun ini berjualan es potong tempo dulu ya Bapak ya? Nama Yudi, usia 43 tahun, asal dari Blitar. Kalau lamanya berjualan es potong sudah 5 tahunan. Oh, 5 tahun ya. Tapi kalau untuk jualan di sini karena sifatnya saya nggak tetap, jadi saya bisa kemana aja, ke tempat-tempat ramai. Jadi memang sifatnya kan mencari tempat-tempat ramai. Jadi nggak harus menetap. Oh iya, gitu. Terus apa lagi? Seiring dengan perubahan zaman dan sudah banyak perubahan yang terjadi, salah satunya dalam teknologi. Nah, sekarang belanja atau beli makanan bisa lewat online dan tidak perlu datang ke tempat. Dan saya lihat Bapak berjualan es potong, dan di era modern ini sudah banyak perkembangan es krim yang lebih modern. Bagaimana pendapat Bapak tentang perubahan yang terjadi sekarang? Ya, perubahan zaman itu kan nggak bisa dipungkiri, ya, pasti benar. terjadi, Ya. ya kan? Dan teknologi juga pasti berkembang. Ya. Jadi kalau seperti sekarang yang ada online maupun offline, ya masing-masing punya pasarnya sendiri. Ya, benar. Terus kalau online itu kalau offline ini seperti ini, untuk zaman sekarang menurun itu sudah pasti. Iya, benar. Ya kan? Itu sudah nggak bisa dipungkiri. Jadi kalau untuk perkembangan sekarang ini ya mau nggak mau kita harus bertahan dengan keadaan ini. Dan bisa juga mengikuti teknologi. Jadi mungkin seperti saya, kalau dulu saya juga bisa pakai GoFood. Oh Tapi iya. untuk sekarang saya hapus dulu. Oh, sudah pernah sempat pakai GoFood. Oh, Tapi gitu. karena kondisi tempat itu akhirnya saya buat offline dulu. Offline aja. Oh, Karena begitu. dulu tidak di sini tempatnya waktu itu. Oh, Untuk iya. GoFood. Oh, seperti itu. Dan kalau boleh tahu tantangannya apa? Tantangannya, lalu gimana caranya Bapak bisa bertahan dengan berjualan offline secara jalan seperti ini? Tantangan orang jualan itu simpel. Kalau masyarakat punya duit, kita pasti dapat. Iya, benar. Kalau masyarakat nggak punya duit, susah. Iya. Mau jualan apa aja, mau online maupun offline. Kalau masyarakatnya kesulitan juga mereka punya uang, ya semuanya bakal kena imbas. Pokok konsisten dalam Iya. berjualan ya Pak ya? Yang jelas, kita ya tiap hari jalan berhari-hari. Oh iya. Dan yang terakhir, permisi sebelumnya Pak. Apakah kami boleh tahu pendapatan atau omset sehari Bapak secara kasar? Karena ini sifatnya acak. Iya. Jadi ya yang penting kita kalau untuk seperti ini kan hanya kalau orang Jawa bilang sak manjingan lah. Sak manjingan itu antara kalau dapat bersihnya 100, 150 itu sudah cukup. Gitu Nanti aja. paling omset kotor ya 200, 300 itu sudah cukup. Beda lagi kalau di tempat-tempat tertentu yang sifatnya keramaian besar, nah itu istilahnya panen lah. Bisa di atas 1 juta bisa. Lumayan ya Bapak berarti? Ya kalau pas seperti itu, seperti karnaval. Oh iya. Oh berarti karnaval juga keliling begitu nggak? Iya, sama. Ini seperti ada event-event tertentu, Iya. itu ya bisa lah habis sampai 1 box. Tapi kalau hari biasa ya, yang penting hari-hari. Pun kalau gitu Bapak matur nuwun nggih, matur nuwun Ya. sangat. Selamat siang Bapak. Boleh minta waktunya kan sebentar? Ini saya akan mewawancara tentang tantangan kerja dari tugas di kampus. Kami dari
Universitas Brawijaya. Sebelumnya boleh Bapak perkenalan, namanya Bapak siapa, usianya berapa, asal dari mana, dan sudah bekerja di sini berapa lama? Saya Bapak Kasidi, Bapak Kasidi, Iya. Ada di Malang, hampir mulai tahun 87 di Malang, Kalau berjualan di sini sudah berapa lama? sekitar 25 tahun. 25 tahun. Oke. Kurang lebih. Dengan seiringnya zaman sudah banyak perubahan yang terjadi Bapak. Salah satunya dalam teknologi ya Pak. Nah, dan seperti sekarang belanja atau beli makanan bisa lewat online, tidak perlu datang ke tempatnya. Nah, saya lihat Bapak ini berjualan cilok. Nah, berjualan cilok di sini kan sudah banyak juga yang kayak jualan cilok online di GoFood, Shopee Food gitu kan. Ya, itu bagaimana tanggapan Bapak dengan perubahan zaman, dan bagaimana caranya Bapak bisa bertahan berjualan dengan era modern sekarang? Ya caranya ya kita harus apa namanya itu, harus telaten. Iya, telaten. Orang Jawa itu telaten. Ya sedikit banyak jadi sudah tantangan kan. Iya. Kalau rame ya seperti buka dari biasa gini ya, daripada di rumah jalanin aja seadanya, secapatnya gitu. Gitu aja Bapak. Iya. Dan kalau boleh tahu nih, omset pendapatan per harinya itu berapa? Kasarannya berapa? Nggak mesti Nggak ya, mesti. sampai 300. 300.000. Kalau kayak di acara-acara besar gitu kayak karnaval, Bapak gitu datang juga kadang? Oh, nggak pernah? Oh, berarti konsisten di sini Bapak? Oh, berarti selalu di sini gitu? Iya. Oh, begitu nih. Ya pun kalau begitu, terima kasih ya Bapak atas waktunya. Selamat siang, mari. Penjual kaki lima tetap bertahan di era maju ini karena memiliki fleksibilitas dalam penyesuaian diri dengan kebutuhan konsumen yang beragam. Meskipun teknologi berkembang pesat dan banyaknya tantangan dalam siklus penjualan tradisional, keberadaan penjual kaki lima menunjukkan ketahanan budaya dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman. Keberlanjutan mereka menyoroti pentingnya keseimbangan antara modernitas dan penerusan tradisional dalam dinamika perkembangan sosial ekonomi. Beberapa penjual juga kadang berpindah tempat menyesuaikan apabila ada hari-hari besar atau karnaval. Namun, ada beberapa penjual juga yang tetap berada di tempat mereka berjual sekalipun ada acara besar ataupun karnaval. Sehingga para konsumen tahu keloyalitasan para penjual.